Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan hari ini kita lanjutkan kembali dari minggu lalu setelah pertemuan satu. Teman-teman, bersyukur kita kepada Allah dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan kedua mata kuliah komputer di kelas 1 CIP lagi PGSD Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kemudian terkait perkuliahan kita hari ini kita akan membahas sedikit pengantar tentang teknologi komputer atau sejarah perkembangan komputer. Kemudian nanti kita akan masuk, jika nanti terputus, kita akan lanjutkan sesi kedua nanti. Sesi kedua itu nanti tujuannya kita untuk membahas Mendeley sebagai aplikasi referensi kepustakaan. Kenapa? Dalam membuat makalah, selama ini dosen selalu mengeluhnya itu adalah kamu ada mengambil tulisan dari atau makalah dari internet. Sebagian besar kamu ambil, kamu kutip, seakan-akan itu jadi milik kamu begitu. Maksudnya kamu ambil beberapa paragraf, kamu tinggal copy paste. Itu adalah suatu kegiatan yang tidak baik, namanya itu plagiat. Plagiat itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena punya orang, kamu copy, terus kamu bilang itu namamu, punyamu, di covernya, disusun oleh. Memang disusun, tetapi kan walaupun kita menyusun, kita kan mengambil dari orang, nama orang yang kita kutip itu harus kita sertakan juga namanya siapa. Jadi yang benar itu semua yang diambil, semua yang dikutip, kita juga harus sertakan siapa pemilik atau pernyataan itu punya siapa, kata-kata itu punya siapa. Kalau punyamu sendiri, ya silahkan, hasil dari buah pemikiran. Nah, inilah yang akan terjadi ke masa depan, bahwa memang Anda nanti tamat dari PGSD, Anda harus memiliki skripsi, membuat skripsi, walaupun mungkin masih jauh, mohon maaf, saya bicaranya mungkin terlalu jauh ke depan, tapi agar kita bisa mewanti-wanti dan menjaga dari sekarang, plagiat itu harus di bawah 30%. Jadi plagiat itu ada mesinnya, namanya plagiarisme check, atau ada namanya Turnitin. Jadi kalau kamu mengambil skripsi kamu nanti ambil dari punya orang, hanya kamu ganti aja sekolahnya sama tahunnya, maka itu kamu akan kena plagiat. Kalau kamu di atas 30%, maka skripsi kamu ditolak. Kamu telah melakukan tindak kecurangan. Dan kamu bisa tidak diluluskan ataupun digagalkan sidang meja hijau untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Nah, dari jauh hari lah Pak Supriyadi mengajarkan bagaimana cara menulis makalah yang disuruh oleh dosen dengan menggunakan yang namanya suatu aplikasi baru, suatu alat namanya Mendeley. Mungkin nanti di sesi ini. Kalau sempat di sesi satu ini saya akan jelaskan juga sedikit. Nah, terkait materi kita hari ini itu ada pengantar ya. Ini sebenarnya sudah ada modulnya, tinggal di-upload saja nanti di e-learning. Ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi teman-teman sekalian, setelah perkuliahan ini juga nanti saya meminta kepada kalian, setelah saya ajarkan nanti cara membuat pustaka atau Mendeley, nanti saya ingin kalian nanti membuat suatu makalah menggunakan aplikasi Mendeley tersebut, begitu ya. Oke, ini adalah makalah yang berada di e-learning nanti. Sabar saja teman-teman, kode e-learningnya akan tetap diberikan, dan nanti makalah ini nanti tugas ini akan diupload di e-learning juga. Nanti saya minta Anda untuk buat suatu tulisan makalah menggunakan aplikasi, namanya ini dia, Mendeley namanya ya. Saya buka dikit dulu sebagai pengantar. Aplikasi ini namanya Mendeley. Ya, Mendeley ini memudahkan kita untuk tidak perlu lagi salah dalam membuat kutipan atau salah menulis daftar pustaka.
Selama ini kan orang suka kali salah dalam menulis daftar pustaka. Jadi orang-orang luar negeri, orang-orang cerdas, pintar membuat aplikasi ini tujuannya untuk memudahkan kita dalam agar tidak salah dalam mengutip tulisan siapa dan membuat daftar pustaka. Makanya disebut namanya reference tool. Dan ini nanti akan terkoneksi ke Microsoft Word kita. Ya. Ini nanti akan terkoneksi ke Microsoft Word. Saya akan buka Microsoft Word saya. Dokumen yang kosong. Ciri-ciri nanti Mendeley itu sudah ada di Microsoft Word kamu, nanti kamu tekan nanti reference. Silakan kamu nanti tekan ini references ini ya. Reference itu artinya daftar pustaka. Nah, ada simbol ini di komputer atau di laptop kamu. Jadi kalau belum ada ini berarti belum terinstall. Nah, hari ini saya akan mengajarkan dan membuat tutorial terkait bagaimana cara melakukan instalasi sehingga nanti seperti ini muncul di tempat ini. Syaratnya adalah kamu memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Kamu punya laptop, kamu punya Microsoft Word, terus kamu nanti akan saya bantu untuk bagaimana cara mendownload Mendeley dan kamu nanti bisa mengikutinya. Teman-teman mungkin yang saat ini tidak ada laptop di sampingnya, saat ini tidak bisa ikut praktek langsung, nanti bisa dipraktekkan dengan mengulang video ini kembali. Nanti video ini akan saya putar ulang, saya kirim di YouTube saya nanti. Anda bisa nonton ulang. Nanti saya akan kasih keterangannya pertemuan kedua di kelas 1C pagi PGSD. Jadi itulah tujuannya kenapa kita rekam. Di samping juga orang tua Anda kalau minta misalnya, mana bukti kamu kuliah anakku, atau orang tuamu misalnya begitu, kamu bisa menunjukkan ini mak, ada di YouTube bapak ini, bukti kami berkuliah seperti itu. Ya, nah inilah bukti dan ini nanti akan saya minta kepada teman-teman untuk difotokan, dikirimkan kepada saya. Apakah ini sudah ada dari tampilan laptop kamu nanti? Apakah ini sudah muncul di reference-nya? Jadi kalau belum muncul biasanya nanti hanya seperti ini dia, hanya ini kayak gini dia. Tapi kalau nanti sudah muncul nanti akan ada seperti ini. Nah, bagaimana ini agar muncul itulah nanti tujuan dari perkuliahan kita. Nanti saya juga akan ajarkan kayak mana cara pakai Mendeley-nya. Jadi kalau buat makalah dari sekarang pakailah Mendeley ini. Karena apa? Karena di kampus-kampus besar juga mahasiswanya juga sudah diajarkan dari semester 1 ini. Kita juga kampus besar, akreditasi kita juga A. Makanya kita selalu mengajak orang untuk ayo kuliah di UNSUR. Nah, oleh karena itu saya juga mengajak Anda untuk menggunakannya. Semakin Anda terbiasa, semester 1 mungkin belum pandai kali begitu ya. Insya Allah nanti semester 2 akan semakin pandai. Atau kalau semester 1 udah pandai, luar biasa Anda. Saya akan memberikan nilai A kepada kamu-kamu yang bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Pastinya itu ya, karena komputer ini bukan hanya teori, tapi kita akan lebih banyak praktek. Nanti akan terlihat teman-teman bedanya kamu pakai Mendeley atau tidak pakai Mendeley. Nanti akan saya cek makalah, ada caranya. Nanti saya juga tunjukkan kayak mana bentuknya makalah kamu yang sudah rapi dibuat Mendeley atau belum. Ya teman-teman, ini sebagai pengantar dulu. Saya ceritakan dulu dikit tentang pertemuan kita yang pertama. Ya, ini adalah pengantar teknologi komputer. Tujuan mata kuliah ini, tujuan pembelajaran ini kita paham tentang teknologi informasi, tentang komputer, dan juga kita paham ilmu-ilmu yang ada di komputer. Nah, ini hanya sebenarnya bacaan. Saya akan memberikan PDF ini nanti kepada kalian. Silakan Anda nanti bisa membaca ulang. Saya hanya meringkas saja langsung mengambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Komputer itu teman-teman, dia juga memiliki generasi. Dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, ya, generasi keempat, dan juga ada generasi terakhir yaitu generasi kelima. Ini semua belum lengkap. Masih ada penyempurnaan di dalam komputer itu sendiri. Ya, yang pasti teman-teman, kalau dulunya dia di generasi pertama dia prosesnya kurang cepat, ya, memorinya masih kecil, membutuhkan suhu pendingin, Sekarang semakin berkembang, kalau kita melompat, dan mohon maaf ini dulu bentuknya komputer itu sangat besar ya.
Satu komputer itu sangat besar sekali bentuknya. Semakin mulai mini, semakin kelihatan lebih kecil. Ini dia. Inilah komputer yang di hadapan Bapak ini. Inilah komputer yang ada di meja ini. Ya, inilah penyimpanannya yang sudah disediakan. Nah, akhirnya sekarang, mohon maaf, ini di zaman saya ya. Di zaman saya seperti ini, di zaman sekarang sudah semakin canggih. Ya, bahkan CPU-nya sudah tertanam di layarnya. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita tolak, dan memang inilah yang terjadi saat ini. Handphone saja teman-teman sudah semakin canggih. Ya, ada handphone Samsung yang bisa dilipat, tapi ketika dibuka lipatannya seperti tidak terlihat ada pembatas di lipatan ini. Ya, Samsung Fold 3 ya, itu HP Sultan katanya sekarang istilah. Kalau punya handphone itu namanya anak Sultan. Nah, mungkin di sini juga ada anak-anak Sultan dan putri-putri Sultan. Ya, ada istilah 6/128 ya, kalau kita beli handphone misalnya. Ini saat ini mungkin masih kelihatan keren ya. Ada 6 GB, 128 GB ini penyimpanan memorinya ya. Ini ke depan mungkin akan semakin tertinggal ya. Kenapa? Karena di handphone kita nanti akan banyak sekali foto-foto yang ingin kita masih simpan begitu, atau video-video gitu. Ini RAM ya. RAM ini tuh apa fungsinya? Ibaratnya begini, logikanya begini. Kalau kamu membuka 6 aplikasi berbarengan, maka handphone kamu masih support. Tapi kalau kamu buka 10 aplikasi berbarengan, maka handphonenya sudah tidak support begitu. Itulah makna dari 6 ini. Jadi saat ini juga sudah ada dikembangkan juga 8/256 ya. Ada juga yang udah mulai 8/512 ya. Ini adalah, kalau beli handphone biasanya orang nanya ini sekarang, ini RAM-nya berapa kak? Kalau kita ke counter, oh ini 256 deh. Wah, besar kali kak ya. Bahkan handphone juga udah menyediakan fasilitas memori eksternal ya. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi saat ini, perkembangan. Bahkan laptop pun begitu, semakin canggih, semakin tipis. Itulah hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para penemu, peneliti, dan kita harapkan juga dari Indonesia dipakai orang-orang. Next ya. Nah, kemudian di komputer itu sendiri teman-teman ada komponen-komponennya. Yang pertama disebut namanya ada hardware, kemudian ada software, ada database, ada network, ada people. Ya. Ini memang masih kurang seru karena bersifat materi ya, masih teori. Akan lebih seru kalau bisa langsung praktek. Tapi ini nggak bisa kita praktekin. Kita memang hanya bisa ngebaca ini, prakteknya nanti yang membeli. Nah, hardware itu teman-teman adalah sesuai dengan namanya hard itu artinya keras. Ya, jadi dia berbentuk keras. Bentuk-bentuk keras yang ada di komputer itu apa saja ya? Prosesor, CPU ya. Ini disingkat juga dengan CPU ya. Central Processing Unit. Monitor kamu, teman-teman yang saat ini menggunakan laptop, terlihat ya, itu bentuknya keras itu. Kalau di toko begini, coba kamu toko itu layar monitor kamu itu keras bentuk, itu namanya hardware. Ada keyboard yang ada di laptop itu kan itu keras itu ya. Printer, kalau kamu ada printer di sebelah kiri, kamu coba kamu tokok gini luarnya itu keras. Artinya apa? Segala sesuatu yang kalau kita tokokkan ke kepala kita sakit dia, ya udah, itulah namanya hardware. Mouse juga ya, termasuk ya mouse. Apalagi teman-teman contoh hardware selain itu? Menurut teman-teman, silakan hidupkan mikrofonnya. Flash disk, Pak. Ya, Emzul Hamlubis, benar sekali, flash disk, betul. Apalagi? Speaker, Pak. Speaker, bagus sekali, Fitri. Silakan lagi. Hardware ya, hardware. Pokoknya dia yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh, yang berkaitan dengan komputer, yang ada di sekitar meja komputer. Apa saja itu? Itulah hardware. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Speaker, flash disk.
FGA, Pak. Apa? FGA. Apa itu? VGA. Video grafik Ya, namanya VGA namanya ya. array. Virtual Graphic Adapter. Ya, betul. Itu adalah untuk bagaimana gambar-gambar kita ini bisa nampilnya kelihatan keren di layar ini. Itu yang mengaturnya itu VGA namanya. Oke ya, cukup ya. Next ya. Kita lanjut. Terkait dengan software itu adalah soft, namanya aja soft, berarti lembut, lunak, ya. Perangkat lunak yaitu kumpulan-kumpulan program. Jadi dia program yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Kita nggak bisa lihat secara kasat mata dia, tapi kita bisa merasakan manfaatnya, sehingga dia bisa memproses data. Nah, contohnya silakan teman-teman. Siapa yang bisa memberikan contoh software? Ya, ganti-gantian ya. Microsoft Word, Pak. Siapa ini? Microsoft Word. Iya, Tantri Tantri, Ayu Pak. Wulandari. Iya, bagus. Microsoft Word, bagus sekali. Konten 100. Main, Pak. Sebutkan dulu namanya. Atau raise hand ya. Silakan raise hand supaya kita bisa memanggil siapa yang menjawab. Silakan. Ada? Power. Sebutkan dulu namanya. Ritandini nih. Silakan. Apa? PowerPoint. Iya, benar sekali. Microsoft PowerPoint itu kan aplikasi atau program. Kita tidak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa rasakan manfaatnya. Kita bisa menghasilkan tampilan atau slide PPT yang bisa kita paparkan gitu ya. Apalagi teman-teman yang lain? Depi Fitria Sabila, Microsoft Excel. Yes, Depi Fitria Sabila, benar sekali, Microsoft Excel. Betul. Itu adalah program komputer yang untuk bagian menghitung rumus-rumus angka-angka. Lanjut, yang lain silakan. Mohon maaf ya, Hasan Basri ini storing suaranya, saya matikan suaranya dari sini. Yang lain? Ya, Muhammad Rizky tadi kan udah gantian lah. Dengan Google Rizky Chrome, aja. Pak. Google Chrome, benar. Google Chrome itu juga adalah suatu program komputer yang digunakan untuk men-searching atau meng-googling. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Browser, Pak. Browser itu mirip dengan Google ya. Hampir sama ya dengan Google, tapi oke, kita terima. Yuli Amalia Utajulu. Benar. Windows, Pak. Yuk. Windows juga benar. Ya, itu lebih tepat. Windows itu lebih luas. Itulah rumahnya semuanya. Windows itulah rumahnya. Di Windows itu semua ada di sana. Program file, ada Microsoft Word, Microsoft Adobe Photoshop, Adobe Reader untuk membaca PDF. Bahkan Mendeley itu juga adalah software yang akan kita jelaskan nanti. Ada Microsoft Paint untuk menggambar Paint, ada Zoom, itu juga adalah semua software. Itu program itu ya. Zoom yang kita pakai saat ini itu adalah software. Kemudian ada database. Yang ketiga database. Ini sudah diingatkan kita teman-teman. Tinggal waktu 10 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Database itu adalah untuk merecord ya, yang menyimpan data. Seperti saya saat ini, saya sedang menyimpan data Anda. Nanti akan muncul tersimpan di laptop saya ya. Di bagian dokumen nanti di Zoom. Tersimpan otomatis rekaman. Kemudian ada network itu adalah jaringan. Kemudian ada people itu adalah orang yang bekerja dengan sistem informasi. Biasanya ini kita sebut dengan istilah orang-orang yang IT ya. Kita sering sebut dengan istilah IT. Bahkan kita pun walaupun gaptek, tapi kita juga bisa menggunakan teknologi ini dengan baik. Yang penting kita mau belajar. Jadi itulah teman-teman yang menjadi kata kunci dari pertemuan kita hari ini, bahwa prinsip dan tujuannya itu sebenarnya adalah
kita bisa menangkap suatu informasi, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan mentransmisi. Ini bersifat teori, tapi ini hanya sebagai pengantar. Ini tidak dikeluarkan dalam soal ujian nanti, karena ini hanya bersifat teori. Nanti ujian kita akan ada lebih ke arah praktik nanti pertanyaan soalnya. Nanti teman-teman mengerjakan soal UTS-nya, tapi nanti teman-teman harus kerjakan dulu, nanti dia harus teman-teman coba dulu buka laptop, baru teman-teman cobakan, baru saya minta nanti untuk kamu tuliskan langkah-langkahnya apa. Yang pertama misalnya buka Microsoft Word, kemudian mana tahu nanti soalnya nanti saya minta Anda untuk mengerjakan soal Microsoft Equation, kemudian diklik tombol equation, kemudian dipilih bentuknya Pak yang ini, yang bentuk ke bawah, kemudian masukkan 1/2, kemudian pilih karena kita Pak ada pemangkatan x kuadrat begitu ya. Ini kuadratnya di sini. Karena dia ada soal integralnya Pak atau buka kurung, maka kita buka dulu buka kurung siku Pak. Kemudian kita masukkan integralnya. Integral dari berapa? Misalnya 5x kuadrat, maka kita masukkan dulu ini 5x kuadrat begitu ya. Nah, nanti kalau soalnya seperti ini saya minta Anda harus menceritakan langkah-langkahnya ini. Bagaimana ini? Nanti Anda tulislah itu jadi di lembar jawaban Anda nanti. 1. Buka Microsoft Word. 2. Klik insert, pilih equation. Nah, kan Anda harus coba dulu kan di layar ini, baru Anda bisa menuliskan langkah-langkahnya. Nah, begitu ya. Kurang lebih begitulah mungkin maksudnya. Jadi untuk pertemuan pertama hari ini kita cukupkan sampai di bagian ini dulu. Saya akan langsung end meeting. Kita masuk lagi sekali lagi kemari supaya kita bisa melakukan perekaman langsung. Teman-teman langsung masuk kembali ya, supaya kita bisa masuk ke bagian tentang aplikasi Mendeley. Ada pertanyaan sampai sejauh ini teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kita akan membahas tentang Mendeley supaya muncul nanti simbol ini di tempat teman-teman. Ini yang mau kita bahas. Bagaimana caranya supaya nanti di tempat kamu nanti ketika diklik ini udah otomatis dia muncul seperti ini. Sehingga nanti kamu gampang dalam mengerjakan makalah. Jadi misalnya makalah itu kan ada ada tulisan gitu. Misalnya ini misalnya tulisan dari Pak Supriyadi gitu. Kamu mau mengambil ini, prinsip adalah bla 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 bla. Kamu mau mengambil misalnya mau mengambil segini. Kan ini kamu copy, kamu pindahkan ke makalahmu misalnya. Ini nggak boleh kamu biarkan gini aja. Kamu harus buatkan nama saya di sini. Angka Bean, kan biasanya itu kan nama kedua. 2021. Udah, harus kamu buat begini. Ini adalah kalimat yang saya buat di modul saya. Begitu. Jadi kamu tidak boleh tidak menyertakan ini. Kalau kamu nggak buat ini, maka kamu nilainya berkurang. Kenapa? Kamu mengambil kalimat orang, tapi kamu tidak menyertakan namanya siapa. Itulah maksud dari daftar pustaka. Nah, setelah dibuat Pak seperti tadi, setelah kita buat begini Pak, apa tindak lanjutnya Pak? Ini harus muncul nanti di daftar pustaka. Harus muncul di daftar pustakanya. Teman-teman ya. Harus muncul di daftar pustakanya ini. Gimana caranya? Ya harus kamu bikin. Gimana cara bikin daftar pustaka? Kan repot kan? Diketik dulu nama kedua, baru nama pertama, baru titik, baru tahunnya, baru titik, baru judul bukunya, baru titik, baru kotanya, baru penerbitnya misalnya. Kan repot membuat kayak gini. Ada nggak cara yang lebih cepat? Ada. Itu akan kita bahas sesi berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya agar meeting ini bisa saya leave sebentar. Baru kita bergabung kembali di sesi kedua. Saya akan fokuskan untuk menjelaskan Mendeley dan bagaimana cara mengutip. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Kalau cukup jelas, silakan dibuka mikrofonnya. Cukup jelas Pak. Gitu ya. Jadi saya tahu Anda paham atau misalnya ada yang mau.
Sejauh ini saya rasa cukup jelas ya. Jelas, Pak. Cukup jelas, baik. Kalau cukup jelas, saya rasa waktu juga sudah diingatkan kita di sini tinggal 3 menit 50 detik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita habis ini bergabung lagi sekali lagi di sesi kedua untuk melanjutkan penjelasan tentang mendelay. Saya minta waktu break 5 menit ya. Kita lanjut nanti jam 8.42 atau 8.43. Kita break 5 menit karena saya harus mengkonvert rekaman dari Zoom yang ini. Jadi ketika udah saya live ini kan rekamannya kan harus diputar dia nanti disimpan dulu ke Zoom, ke laptop saya, baru nanti saya bisa buka lagi Zoom. Jadi ditunggu sementara waktu. Teman-teman boleh siapkan laptop kalau ada laptopnya, hidupkan sambil praktekin ya. Sambil boleh juga buka channel YouTube Bapak sambil menunggu waktu sebentar. Saya kirimkan linknya nanti di grup kita. Saya cukupkan demikian, terima kasih banyak. Kita lanjut sesi 2, kita gabung kembali nanti 8.43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave teman-teman ya. Saya close meetingnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Untuk sesi yang kedua ini kita akan langsung membahas bagaimana kita kalau mengerjakan makalah sebenarnya bukan mengetiknya yang sulit, tapi membuat isinya itu jadi bagus dan sesuai dengan tata cara penulisan daftar pustakanya. Yang paling banyak salah, yang paling banyak bermasalah itu adalah di daftar pustaka. Jadi ada kamu kan suka mengambil satu paragraf, bahkan satu makalah itu punya orang, kamu ambil copy paste, kamu angkat, itu seakan-akan jadi milik kamu. Itu dari sehari ini mulailah untuk bertaubat. Jangan lagi seperti itulah. Kenapa? Kalau dosennya detail, diceknya itu plagiatnya, kamu bisa kena. Nanti dia diam-diam nggak dibilangnya, tapi tiba-tiba nanti nilai kamu sudah E. Terus nanti di akhir semester nanti kamu protes kan, Bu, saya datang terus loh Bu, saya masuk, tugas saya kirim semua Bu. Dosennya akan dengan senyum gampang menjawab, benar nak, kamu masuk, tapi apa yang kamu kirim? Makalah orang yang saya sudah temukan di internet, kamu ganti aja namanya kan, ini dari anak Unimed ini kamu ambil makalahnya kan, nah, atau ini sudah ada di internet, ini saya lihat, saya udah cek plagiatnya 100%, berarti kamu tidak ada mengganti apa-apa, kamu nggak bisa berkata apa-apa lagi, atau katakanlah misalnya nilainya jadi C lah gitu, berarti gitu, nggak usah E lah untuk menghargai kehadiran gitu kan kasihan kita jadi seperti itu. Jadi ini saya sampaikan bukan Pak Supriyadi mau nakut-nakutin, enggak, hanya mengingatkan untuk kebaikan. Oleh karena itu ini penting. Saya akan coba langsung untuk share screen. Ini ya, inilah tadi contoh di sesi pertama. Ini saya hapus semua. Nah, teman-teman begini. Bagaimana nanti kita bisa melakukan referensi? Tata kelola kepustakaan proses pembahasannya ya. Yang pertama itu ada dua cara. Satu dia manual, satu lagi dengan otomatis ya. Otomatis atau biasanya kita sebut dengan pakai aplikasi begitu. Aplikasinya nanti yang kita sebut dengan namanya Mendeley. Nah, tentu dibutuhkan untuk instalasinya begitu. Nah, saya ceritakan dulu yang manual kayak mana sejarahnya ya. Yang manual ini kayak mana sejarahnya? Nah, yang manual itu, yang pertama langkahnya adalah kita buka dulu Google Scholar.com.
Maka kita pergi ke sini ya. Kita buka googlescholar.com di sini. Ini saya ceritakan dulu yang manual. Tapi saya harapkan jangan pakai yang manual ini. Pakailah nanti yang otomatis, yang pakai aplikasi. Ini Google Scholar ya. Cari Google Scholar, ketik googlescholar.com atau Google Scholar aja. Nanti akan muncul nanti seperti ini. Share screen saya terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Nah, silakan langsung klik ini Google Scholar. Paling atas ya, pilih yang paling atas. Nanti dia akan muncul kemana. Misalnya kita mau cari tulisan kita tentang apa, mau cari referensinya tentang apa, daftar pustakanya tentang apa. Misalnya tentang, anggaplah sejarah perkembangan komputer, langsung tekan ini tombol mencari. Nah, kita nanti akan dikasih banyak di sini tulisan-tulisan, ya. Tapi upayakan carilah yang ada tulisan PDF-nya ya. Carilah yang ada tulisan PDF-nya seperti ini. Misalnya kita ambil yang ini ya. Ini kita klik kiri atau klik kanan juga boleh. Open link in new tab. Ya, agar muncul di sebelah kanan. Kita tunggu sementara waktu. Biasanya dia akan langsung mendownload. Oh, ternyata nggak bisa. Biasanya nih kalau kayak gini kita berarti nggak boleh ngebuka karena ini punya universitas terbuka. Padahal terbuka ya kan, tapi kok nggak bisa dibuka. Nah, udah jadi balik, nanti nggak bisa dibuka gitu. Coba kita buka misalnya yang lain, halaman kedua berikutnya. Mungkin yang mana nih? Yang ini kan? Ini mungkin boleh, atau ini boleh nih, perkembangan sistem komputer. Ini tinggal kamu klik saja. Klik kanan. Nah, karena saya pakai Internet Download Manager, ini dia. Ini tulisannya Internet Download Manager. Maka dia otomatis seperti ini. Kalau teman-teman nggak pakai, biasanya nanti dia akan mengunduh ya. Download. Downloadlah dulu. Habis itu bukalah filenya. Nah, ini dia ada tulisan dari mahasiswa sepertinya. Mahasiswa ini sepertinya. Mereka membuat suatu buku ya, bagus, mahasiswa tapi sudah bisa buat buku. Tapi ini nanti nggak ada apanya ya, penerbitnya nggak ada ya. Ini sedikit berat juga ini. Maka kita agak sedikit sulit untuk mengambil ini sebagai referensi perpustakaan. Tapi kita akan coba dulu cek. Kalau kita klik di sini, coba perhatikan teman-teman. Yang mana tadi yang kita ambil tadi? Yang ini, yang kedua ini kan? Yang ini tadi kan? Coba diperhatikan teman-teman ya. Yang kedua ini yang kita ambil. Nah, kayak mana nanti Pak cara mengambil daftar pustaka manualnya? Tapi agak lebih mudah. Dari sini teman-teman. Di sini ada tanda kutip. Kamu klik sekali tanda kutip ini. Nah, ternyata bisa rupanya. Ternyata bisa juga dicari daftar pustaka. Ini tinggal kamu klik kiri sekali. Kamu copy ini. Copy. Pilih ke tempat kamu di mana menulis. Ya, misalnya kita ambil dokumen baru ya. Nah, misalnya nanti di halaman paling bawahnya kan ada daftar pustaka di halaman paling bawah ya kan biasa. Nah, silakan kamu paste. Cara mempaste itu yang cepat itu tekan ini berbarengan. CTRL-V ya. CTRL-V. Nah, langsung muncul seperti ini. Ini nggak perlu lagi capek kita kan membuat daftar pustakanya kayak mana. Tapi ini masih yang manual, repot juga ini masih. Menurut saya ini masih repot juga. Karena apa? Karena kita harus melihat apa yang kita ambil dari dia. Misalnya kita mengambil satu paragraf. Nggak boleh satu paragraf. Maaf. Kita ambil satu baris ini aja misalnya. Copy. Ini misalnya yang mau kita ambil ya untuk mendukung makalah kita misalnya. Misalnya kita kasih pengantar dulu. Ini adalah hasil dari pikiranmu. Komputer mengalami banyak perkembangan. Dimulai dari generasi pertama. Ini hasil dari pikiranmu ini. Kamu tuliskan langsung. Kemudian generasi kedua di mana? Nah, baru kontrol
CTRL V ya, yang tadi. Maksud saya ini adalah perintah ya. Kontrol paste lah yang tadi, kata-kata yang tadi yang kita ambil itu. Dimana ini kan tadi di komputer generasi kedua tadi kan. Generasi ketiga, sorry. Generasi ketiga, sorry. Ya udah, kita ganti, kita buat perbaiki. Anggaplah ini kemudian generasi kedua dan generasi ketiga, atau gini, dan pada generasi ketiga transistor dalam banyak hal menggulungi tube vakum. Nah, gitu aja langsung, baru kamu paste. Oke, namun transistor ini kan kalimat yang kamu ambil dari punya orang ini. Ini kan kamu ambil dari punya si siapa tadi namanya? Si Nasution, MK Nasution. Nih, kan kita mengambil dari punya dia tadi di sini di Google Scholar kan. Maka kita harus buatkan namanya. Nah, biasanya kita boleh meletak di belakang, boleh juga meletak di depan. Siapa namanya? Nasution. Tahun berapa tadi di Google Scholar? 2005. Nah, kita buatlah di sini 2005. Inilah penulisan yang benar. Pak Supriyadi, ini kok sebelah kanan ini kok nggak rapi, Pak? Boleh dirapikan. Caranya diblok dulu, baru silakan pilih ini ya. Di sini ada ini namanya rata kiri, rata tengah. Tengok ya, tengok apa yang terjadi. Nah, ini rata tengah, ini rata kanan. Di kirinya nggak rapi, ini rata kiri dan kanan. Supaya rapi kiri dan kanan. Ya. Tapi kan Pak harus ada paragraf. Silakan pencet tab TAB ya. Ada tab di keyboard komputer itu, tekan sekali, langsung dia udah jadi paragraf menjorok. Inilah yang benar secara kepustakaan. Ada namanya dibuat di sini, di tulisannya. Ada juga orangnya di daftar pustakanya di sini. Jadi berapa yang kamu kutip harus muncul di daftar pustaka. Pak Supriyadi, kalau misalnya kita 2 kali mengutip, nanti muncul lagi Pak Nasution 2005. Apakah daftar pustaka kita buat 2 kali? Nggak usah, cukup 1 kali aja. Karena kan kamu mengambil dari satu sumber. Inilah yang disebut dengan manual. Inilah yang disebut dengan manual menggunakan bantuan Google Scholar. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sebenarnya mohon maaf, ini tugas dari dosen bahasa Indonesia ini harusnya kan. Karena ini kan menulis ini namanya kan. Cuman karena ini ada komputernya, saya juga ambil peran. Ada pertanyaan sejauh ini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Saya akan lanjutkan bagaimana kita menggunakan yang namanya tadi Mendeley ya. Kita akan pakai yang Mendeley. Nah, teman-teman sekalian perhatikan. Cara Mendeley, silakan buka pertama Google Chrome. Oke, ketik di situ Mendeley. Mendeley aja pun kamu ketik udah langsung muncul itu biasa. Nah, di sini ada download Mendeley Reference Manager for desktop. Ini kamu klik 1 kali. Ini kamu klik atau boleh klik kanan open link and new tab. Open link and new tab. Kamu tunggu dulu, mungkin berproses karena jaringan. Sabar ya. Nah, akan muncul nanti seperti ini tulisannya. Oke, akan muncul nanti yang seperti ini. Tapi ini kayaknya versi lama kah? Kayaknya ini untuk Windows 7 kah? Coba kita back ya. Coba kita ketik ganti dulu. Coba ganti ini. Coba ketik Mendeley desktop. Takutnya nanti itu versi lama, nanti nggak support ke laptop Anda. Nah, nanti ini linknya akan saya kasih nanti di grup. Silakan nanti Anda. Nah, coba kita klik langsung. Beda nggak ya? Beda ya tampilannya teman-teman. Bedanya dikit aja sih. Ini mungkin download reference manager. Oh iya, kita langsung pakai download desktop. Sorry, kita langsung pakai Mendeley desktop, bukan yang reference manager. Walaupun itu sebenarnya sama sih, cuman kita pakai yang ini ya. Ini linknya ya. Nanti ini saya kirim di grup. Terus sekarang aja saya kirim, biar jangan lupa ya. Oke, ini sudah saya kirim di grup. Oke, ini dia.
Seterusnya diapakan nih Pak? Silakan kamu tekan ini, download Mendeley Desktop for Windows. Nah, klik satu kali. Karena saya menggunakan ada alat bantu mendownload, nanti dia otomatis mendownload seperti ini. Download. Nah, dia akan terdownload, tunggu dulu sampai ini berjalan downloadannya, ada 54 MB ya. Sabar menunggu karena kita mau menginstalasinya. Nanti teman-teman yang belum sempat masih pakai handphone nanti boleh setelah siap perkuliahan ini nanti rekaman Zoom-nya akan saya upload dulu ya. Nanti boleh diulang untuk ditonton. Bagi yang tidak bisa menggunakan laptop saat ini atau mungkin mohon maaf laptopnya belum ada, nggak apa-apa, boleh nanti pinjam dulu dari laptop tetangga, laptop om, paman, tante, baru nanti kamu tonton, kamu ulangi. Ya begitu ya teman-teman. Udah bilang Mak Nawan itu. Oke, ini saya matikan mikrofon Aulia Samosir ya. Sepertinya dia tidak sadar itu mikrofonnya hidup ya. Sama kayak siapa tadi? Si Shaila ya tadi namanya. Oke, ini sudah terdownload. Langsung aja kita buka, open. Ya. Langsung kita buka, open. Nanti kita akan diarahkan seperti ini, muncul Mendeley Desktop Setup. Nah, teman-teman, kita akan diarahkan seperti ini. Kamu tinggal next aja di sini. Kamu next. Kemudian kamu agree, I agree, saya setuju. Klik agree, baru next. Gitu. Kemudian install. Dah, Pak Supriyadi, kenapa punya Bapak kok nggak muncul, Pak? Kebetulan, saya mohon maaf, saya sudah menginstalnya sebelumnya di laptop saya. Jadi nanti teman-teman tinggal ikuti aja prosesnya. Nanti kalau dia minta masukkan username, kamu harus nanti register dulu ya. Di sini nanti ya. Ini nanti kamu create account dulu ya. Saya lupa tadi mengatakannya. Ini kamu harus buat dulu create account. Maksudnya kayak macam kita mau bikin Facebook gitu, harus ada dulu akun kita gitu ya. Nanti di sini buat create account di sini ya. Nah, create account ini biasanya kamu nanti akan diminta untuk membuat nanti email kamu begitulah ya. Atau di sini pun boleh nih kayaknya, register now for free. Supaya lebih cepat, register now for free. Akan sama juga nanti itu dengan ini. Nah, sama kan? Nah, ini saya kebetulan karena sudah punya akun, saya tinggal sign in. Tapi kalau teman-teman belum punya, nanti di sini nanti ada diminta untuk membuat akunnya. Nah, next ya. Setelah ini Pak, ini karena saya sudah tidak bisa, nanti kamu tinggal ikuti aja. Ini saya cancel. Ini saya cancel karena prosesnya nggak berjalan. Nah, apa yang terjadi setelah itu Pak? Nanti di laptop kamu cari nanti dia Mendeley itu udah di mana letaknya? Di sini dia tersimpan. Nanti kamu tinggal menjalankannya saja langsung. Buka dulu Mendeley-nya. Setelah kamu buka Mendeley-nya, kamu pun perlu perlu memasukkan PDF tulisan kemari. Ini adalah tulisan-tulisan yang pernah saya pakai untuk saya gunakan sebagai daftar pustaka saya ini. Ini banyak banget, jadi nggak usah saya jelaskan ini. Saya akan mencontohkannya satu ya. Misalnya kita ambil dari Google Scholar tadi balik ya. Kita ambil dari Google Scholar tulisan yang berbeda yang jurnal ya. Kita cari yang jurnal. Misalnya ini. Tapi ini oke, kita ambil yang lain. Kalau nggak cocok kita bisa memilih. Misalnya apa nih? Boleh yang ini ya. Ini kayaknya ini jurnal. Hasil belajar siswa, model pembelajaran kooperatif, make a match pada materi sejarah komputer. Ini kita download ini. Kita klik kanan, open link, new tab. Udah? Otomatis ke download. Setelah di download, teman-teman jangan langsung percayai dulu. Open dulu isinya. Apa isinya? Nanti isinya bukan dokumen. Nanti malah isinya sembarang-sembarang. Open dulu. Nah, ini kan isinya entah apa-apa ini. Nggak betul ini. Ini nggak bisa dijadikan sebagai daftar pustaka ini. Tadi ganti lagi, cari lagi yang lain. Oke, coba ini. Ini perkembangan ilmu pengetahuan ya. Oke, coba yang ini. Internet of Things, sejarah, teknologi dan penerapannya. Ini dari Widyatama ya. Cari yang ada di sebelah kanannya tulisan PDF.
Kalau kamu nggak suka itu boleh juga yang lain. Ini boleh nih. Perancangan media pembelajaran pengenalan komputer untuk SD berbasis multimedia makromedia place. Kayaknya ini skripsi ini teman-teman. Apakah bisa terdownload? Kita tunggu ya. Oh iya, ini skripsi. Ini skripsi tahun 2012 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita cari lagi yang lain, next. Kita ambil aja lah satu misalnya ya. Nah, misalnya mana nih? Nah, ini aja deh. Contohnya saja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengambil. Oh, ini pun skripsi nampaknya nih. Repositori. Kalau repositori dia biasanya skripsi ya. Berikutnya. Oke, ini kayaknya ini bisa. Ini oke, ini harus ada PDF-nya ya. Atau teman-teman kalau misalnya bingung, boleh tambahkan kata di sininya jurnal. Supaya dia langsung otomatis mencari gitu. Jurnal gitu. Nah, ini dia misalnya. Ini aja lah. Kita ambil ya. Evolusi komputer. Nah, ini kita cari. Kita download ini. Kayaknya ini jurnal, ini ada tulisannya jurnal ini kan. Ini download ya. Oke, alhamdulillah bisa nih. Cara mendownload jurnalnya teman-teman di sini nanti ada tulisan teks lengkap. Download PDF-nya. Download PDF-nya nanti otomatis dia akan ke download. Minta download, nanti kamu downloadkan. Nanti habis itu kamu buka langsung. Nah, ini dia. Download. Langsung open. Oke, alhamdulillah ini kayaknya ada isinya ya. Oke, ini dia. Ini tulisan yang bisa kita pakai. Misalnya nih teman-teman, kita mau menggunakan ini ke daftar pustaka kita. Kita ada yang cocok kita rasa di sini gitu. Misalnya kita mau mengambil yang ini. Komputer generasi 3 memasuki era mikroelektronik transistor. Misalnya kita mau ngambil ini aja. Ingat ya teman-teman, kita nggak boleh ngambil langsung banyak-banyak gini. Nah, nanti kamu kena plagiat. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, dosennya itu nggak suka nanti kayak gitu. Kamu berarti kan mengambil hak orang lain itu. Nanti Pak ngambilnya dikit-dikit dong Pak. Iya. Makanya di satu tulisan itu nanti ada sampai 30 PDF-nya nanti. 30 daftar pustaka. Misalnya kita mau ngambil ini nih. Anggap nih ya, copy ya. Copy. Kita buka dokumen kita tadi ya. Misalnya di sini kita contoh. Contohkan misalnya di sini ya, saya buat di bawah. Boleh kita bikin kata-kata kita dulu. Nah, boleh langsung kita paste ya. CTRL-V ya. Di sini tadi ya. CTRL-V ini, ha. Walaupun sesingkat ini Pak, kita harus bikin ini Pak. Punya siapa? Iya, harus kita bikin. Nah, kayak mana caranya Pak? Nah, setelah begini teman-teman, kamu masuk dulu ke Mendeley. Ya, kamu masuk ke Mendeley. Kalau udah terbuka begini, kamu tekan file. Kamu tekan add file. Kemudian kamu cari di mana tadi dokumen yang kamu download. Saya downloadnya tadi ini, yang ini tadi kayaknya. Kalau nggak percaya bisa kita open dulu sebelum kita upload ya. Oke, benar ya. Yang namanya tadi Henrico Junior. Berarti benar. Kembali ke Mendeley, ini dia filenya, open. Langsung open. Nah, dia nanti otomatis akan ngebaca. Mendeley-nya akan otomatis membaca, tapi terkadang dia bisa salah. Contoh ini nama autornya kosong. Maka harus kita perbaiki teman-teman. Cara memperbaikinya klik kiri 2 kali. Nah, ini kamu bisa lihat. Namanya di sini ada Henrico Junior. Maka kamu pindahkan ke kiri. Di sini kamu klik ini. Sebentar. Ini kita coba update detail ya namanya. Update detail. Oke, coba ini open. Oke, sebentar ya. Biasanya ada di sebelah kiri, dia bisa dibuka itu ya. Ini kok nggak bisa ya, sebentar. Nah, ini dia, sorry. Biasanya kalau nggak buka sebelah kirinya ditarik ya teman-teman ya ini ya. Di sini dia berondok ini di sini ya. Nah, ini diperbaiki. Oke, sorry, ini ada kesalahan teknis. Nah, ini gantikan namanya. Siapa tadi namanya? Henrico Junior. Maka kamu isi, tambahkan. Junior Henrico. Oke, itu namanya. Jurnalnya ini.
tahunnya ini sudah lengkap ya, kamu tinggal usah ganggu-ganggu lagi, udah selesai. Maka ini sudah oke. Namanya tadi udah kita perbaiki ya. Jadi kalau belum ada namanya, ini kan otomatis namanya sudah muncul. Oke, teman-teman, waktu kita tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan ini bisa selesai sebelum habis waktunya. Nah, setelah udah kamu upload dia, masuk ke dalam tadi add file, kamu buka kembali Microsoft Word kamu. Nah, teman-teman, tadi Pak Supriyadi lupa ya menyampaikannya. Setelah kamu siap mengupdate ini, menjalankan ini, jangan lupa langkah pertama setelah kamu buka Mendeley, setelah pertama kali kamu sudah siap install, buka dulu ini tools. Lupa tadi Bapak nyampaikan ini. Di sini nanti di baris kedua ini ada tulisannya install MS Word plugin. Ini ada tulisannya nanti install MS Word plugin. Pak Supriyadi, kenapa tulisannya uninstall? Karena saya sudah menginstal. Ya, ini kamu klik nanti. Jadi kalau kamu sudah menginstal dan sudah berhasil, nanti akan muncul tulisan seperti ini di tempat ini. Nah, di apa akibat dari kamu install? Di komputermu nanti di bagian reference akan muncullah ini jadinya. Nah, jadi kalau sudah diinstal dari tools, akan muncullah ini nanti jadinya. Nah, begitu ya. Setelah sudah siap diinstal, nanti kamu ambil, buka Mendeley langsung. Jangan dulu kerjain dulu ini, jangan dulu cari-cari dokumen di Google Scholar. Langsung tekan tools install. Kamu tengok perbedaannya, apakah sudah terjadi perubahan atau belum. Biasanya akan terjadi perubahan. Kalau kamu belum install, munculnya hanya ini aja. Nah, ini dia. Sekarang, kalau sudah terinstall, kita sudah bisa bekerja. Ayo kita bekerja. Inilah dia cara pakai Mendeley. Udah? Udah siap kamu bikin ini? Kamu tekan insert citation. Tekan sekali, langsung beres. Insert citation. Cari tadi namanya junior. Nah, ini dia kan, tadi namanya Henrico Junior kan? Henrico Junior. Pilih di sini, klik sekali, baru oke. Baru oke. Lihat yang terjadi perubahannya, teman-teman. Nah, otomatis dia bukan kita yang membuat, tapi Mendeley-nya yang membuat. Nah, Pak Supriyadi, kayak mana cara membuat daftar pustakanya? Apakah kayak tadi juga, Pak? Kayak Google Scholar? Enggak usah. Kita hanya tinggal satu klik saja. Apa yang diklik, Pak? Klik ini. Satu kali saja. Klik insert bibliography. Ini, klik ini sekali nih. Langsung daftar pustakanya muncul. Lihat. Nah, jadi nggak perlu lagi capek-capek mengetik panjang-panjang kayak gini. Ya. Tapi nanti kamu harus sesuaikan dulu, atur dulu pertama teman-teman ya. Di sini ada pengaturannya. Biasanya dosen suka yang ini, yang nomor 2 ini. Kalau dosen suka yang kedua, silakan kamu hapus lagi balik ini. Nah, otomatis kan teman-teman, langsung berubah rupanya. Tanpa dia apa-apa pun langsung berubah. Tengok nih, ha. Kalau dia pakai AS, American Sociological, ini dia. Langsung berubah teman-teman, lihat ini. Otomatis dia langsung kelihatan rapi. Biasanya pakai ini, apa ya? Apa style. Nah, ini. Pak Supriyadi ini belum rapi, rata kiri, rata kanan. Blok. Ini, pilih home, pilih rata kiri, rata kanan. Supaya rapi nih. Nah, seperti inilah caranya teman-teman. Pak Supriyadi, tolong contohkan dong satu lagi dokumen, Pak. Tambahkan, Pak. Oke. Kita ambil ya. Misalnya ini saya sudah upload ya. Namanya Ipan Sudirman ini. Saya misalnya mau mengambil kata-kata ini aja. Manusia juga memerlukan ini dalam kehidupannya. Ini saya copy ya. Saya copy. Di sini pun teman-teman kita bisa buka ya. Di Mendeley juga bisa buka PDF-nya ya. Misalnya saya buat di sini ya. Saya ketik di sini. Saya paste ya. CTRL-V. Nah, ini tadi punya si Ipan Sudirman. Saya langsung klik reference, insert citation. Namanya tadi Ipan Sudirman. Nah, ini dia. Sudirman. Klik sekali, oke. Nah, lihat teman-teman. Tanpa kamu ketik, udah muncul dia ke bawahnya langsung. Si Sudirman tadi. Nah, ya. Jadi, di sininya tetap tertulis. Di sininya juga tetap tertulis. Nah, apa perbedaan kamu manual dengan pakai Mendeley? Kalau manual, diklik begini, dia tidak berwarna. Tidak muncul dia warna hitam. Tapi kalau Mendeley, diklik, ada warna abu-abunya gini.
Inilah dia namanya pakai mendelay. Tapi kalau diginikan, ini nggak ada kan? Nggak muncul warna abu-abunya. Berarti dia sudah pakai mendelay. Berarti anak ini sudah pintar, sudah paham cara membuat daftar pustaka mendelay yang seharusnya mata kuliah ini, mendelay ini dipelajari di semester 7 untuk menuju skripsi. Dari sekarang apa salahnya kita pelajari? Karena nggak susah kok, ya. Jadi setelah ini teman-teman, saya akan upload ini sambil Anda belajar. Silakan Anda siapkan, Anda pelajari, Anda buatkan, nanti Anda laporkan apakah Anda sudah selesai membuat ini. Tugas Anda adalah silakan buat makalah sejarah perkembangan komputer. Buat makalah sejarah perkembangan komputer, judulnya sejarah, ya teman-teman, sejarah perkembangan komputer. Carilah 20-30 PDF ya, atau daftar pustaka. Silakan kamu pakai, kamu masukkan semua ke dalam. Nanti ini akan dikirim ke e-learning. Sabar ya Husin dan Husni Tamrin, nanti saya kasih. Hasan Basri, sabar. Saya akan kasih nanti key enrollment key. Siapkan ini. Deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya sebelum hari Rabu. Ya, berarti hari Selasa lah terakhir deadline pengerjaan. Ini judulnya, silakan pakai mendelay di dalamnya ya. Saya mau nengok kamu pakai mendelay atau sudah bisa atau tidak. Saya rasa itu waktu kita juga tidak lama lagi, tinggal 3 menit 32 detik. Saya harap kamu bisa memahaminya. Cara pakai mendelay itu kita tinggal klik insert citation, insert bibliografi ya. Ini ya, insert citation. Di sini ya, insert citation. Maka ingat ya teman-teman, kamu harus masukkan dulu filenya ke tempatnya. Kamu upload dulu filenya, baru bisa masuk dia insert citation-nya. Kalau belum ada ya nggak bisa gitu. Misalnya ini kan mau kita tambahkan, misalnya siapa ini? Ini kalimat siapa? Si Sudirman lagi. Atau kita cari yang lain ya. Misalnya junior lagi, ada junior yang lain. Misalnya ini. Nih, tinggal insert citation, oke. Di sini muncul dia, di bawah juga langsung muncul. Jadi nggak perlu lagi kita capek-capek nulis. Jadi nanti akan muncul langsung otomatis daftar pustaka kamu di sini. Saya rasa itu teman-teman. Ada pertanyaan dari sini? Mungkin nanti teman-teman akan sedikit sulit nanti melakukan instalasinya. Silakan nanti tonton ulang aja nanti video ini bagian-bagian mana yang sedikit mengalami kesulitan. Nanti tolong ini difotokan ya. Pak, saya sudah menginstal. Yang sudah siap menginstal, nanti difotokan tampilan ini. Mohon jujur, difotokan, dikirimkan nanti di grup. Itu saya nilai sudah berhasil menginstalasi mendelay di laptop atau di Microsoft Word. Itulah agenda kita hari ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini sudah lewat dari jam mata kuliah. Anda harus masuk mata kuliah berikutnya nanti. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas ya? Oke, nanti tinggal ditonton kembali dari rekamannya ya. Oke, Pak. Mungkin agak siangan. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa lihat aja nanti di sana saya kabari kalau sudah saya upload. Karena itu membutuhkan sedikit waktu untuk mengkontak ya. Oke ya teman-teman, jangan lupa makalahnya secara perkembangan komputer hari 20-30 PDF. Saya nanti akan melihat di sana kayak mana kamu menggunakan mendelay-nya dalam mengerjakan tugas. Kalau bisa di semua tugas kamu lakukanlah seperti itu. Tujuannya apa? Agar kamu tidak kena plagiat. Kalau sudah dilakukan begitu, biasanya plagiatnya turun. Tapi kalau kamu ambil bulat-bulat, ingat ya, jangan selalu SKS, jangan selalu suka kali sistem kebut semalam mengerjakan makalah. Kerjalah dari jauh-jauh hari, kumpulkan dulu PDF-nya, cari dulu 20-30 PDF yang sesuai. Kalau susah mencari dari Google Scholar, boleh cari dari Google biasa, tambahkan kata PDF di belakang. Itu caranya. Demikian pertemuan kita hari ini, sudah kurang lebih 1 menit lagi. Mudah-mudahan Anda tetap semangat menjalankan aktivitas. Sampai ketemu Rabu depan. Nanti itu tugasnya akan diupload di e-learning. Nanti saya kasih enrollment key-nya. Insya Allah dalam waktu 2 hari depan, kurang lebih. Karena saya juga masih susah mengakses itu. Nggak tahu saya kenapa. Apakah laptop saya ataukah jaringan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita end meetingnya teman-teman ya. Kita close.